Baik, rekan-rekan mahasiswa semua, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan yang ke-12 ini, kita akan diskusikan bagaimana membangkitkan bisnis pasca pandemi. Yap. Jadi ini adalah cocok materi ini kita sedang mengalami kondisi yang sama, yaitu pandemi COVID-19. Kita akan diskusikan materinya ada 5. Yang pertama, perubahan perilaku konsumen. Yang kedua, rencana yang dipersiapkan. Yang ketiga, perubahan budaya dan identitas bisnis. Yang keempat, proyek baru yang perlu dikerjakan. Yang kelima, kesiapan rencana dan proyek bisnis. Jadi ini 5 materi diskusi yang akan kita kerjakan diskusikan pada siang hari ini atau pada pertemuan ini. Mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu perubahan perilaku konsumen. Yang pertama, pangsa pasar bisnis. Pada saat sekarang ini, yaitu pada saat kita mengalami pandemi COVID-19, semua kegiatan berhenti total. Kecuali kegiatan-kegiatan yang ditunjuk tidak berhenti, terutama yang berkaitan dengan makanan, minuman, sama perbankan dan kesehatan. Itu yang tetap dapat berlangsung karena merupakan kebutuhan-kebutuhan standar atau kebutuhan primer dari hidup manusia. Sementara itu, pangsa pasar bisnis yang ada saat ini otomatis drop banyak. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut untuk hal-hal yang kita diskusikan ini. Kemudian yang kedua, siapa pesaing utama bisnis kita? Jadi kita tetap harus mulai menggeliat, melihat siapa pesaing utama bisnis kita. Tetap kita akan mencari siapa pesaing utamanya. Yang ketiga, membangkitkan bisnis. Jadi dengan adanya kondisi sekarang, semuanya kayak orang baru bangun tidur semua. Perlu kita bangkitkan semangat kita untuk dipompa supaya kegiatan bisnis kita rame dan bangkit lagi. Yang keempat, menemukan dasar-dasar bisnis. Menemukan dasar-dasar bisnis. Jadi ini adalah perubahan perilaku konsumen. Perilaku konsumen. Yang pertama, pangsa pasar bisnis. Yang kedua, siapa pesaing utama bisnisnya. Yang ketiga, membangkitkan bisnis. Dan yang keempat, menemukan dasar-dasar bisnisnya. Selanjutnya, perubahan perilaku konsumen dalam COVID-19. Ada 4 perubahan besar yang terjadi selama pandemi COVID-19. Yang pertama adalah stay at home. Stay at home. Jadi kita diperintahkan oleh pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, di mana bekerja, belajar, ibadah, atau berdoa di rumah
dan mengadakan social distancing. Jadi antar individu saling menjaga jarak. Itu perubahan yang pertama. Perubahan yang kedua kita sebut dengan bottom of pyramid. Jadi yang tadinya kita membutuhkan satu kebutuhan hidup yang sudah pengen mencapai aktualisasi diri atau esteem atau segala macamnya, sekarang ditekan lagi untuk menjadi kembali ke kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar manusia sekarang itu adalah menurut Maslow hanya masalah kampung tengah. Ya kan? Kampung tengah itu adalah masalah perut, makan dan minum, serta masalah kesehatan, masalah keamanan. Nah, sekarang ini masalah keselamatan dan masalah perut tadi, kampung tengah itu yang paling utama. Kemudian perubahan besar yang ketiga adalah go virtual. Jadi sekarang ini orang lebih banyak menggunakan media online. Jadi saya yakin rekan-rekan mahasiswa lebih senang pesen makanan atau minuman lewat online daripada pergi sendiri ke warung. Karena di warung pun juga tidak boleh makan di warung tersebut, iya kan? Tapi mulai tanggal 1 Juni kita sudah bisa keluar masuk berjalan-jalan di tempat umum. Apalagi nanti sekitar tanggal 7 Juni mal-mal sudah dibuka. Termasuk barengan dengan airport atau ini jasa, sektor jasa. Yang ketiga, yang keempat itu adalah adanya empati society, empati sosial atau kemasyarakatan. Jadi karena banyak korban meninggal dunia, maka muncul empati dari masyarakat. Itu adalah empat perubahan besar yang terjadi selama COVID-19. Kemudian kita lihat, akan kita jelaskan lagi tentang stay at home. Pada saat sebelum ada COVID-19, pandemi COVID-19 ini, di kota-kota besar, orang selalu bergerak dinamis dan mobilitas tinggi. Tetapi pada saat pandemi, maka semua itu berubah. Pemerintah menyatakan work from home. Tadi sudah saya jelaskan, di work from home itu bekerja, belajar, dan ibadah dari rumah. Sekaligus adanya social distancing tadi. Jadi kita di dalam kehidupan bermasyarakat menjaga jarak. Selanjutnya, yang kedua, rencana yang dipersiapkan. Yang pertama, menentukan arah bisnis dalam mencapai target. Tentunya pihak manajemen perusahaan harus mulai lagi menentukan target yang baru. Tidak mungkin kita pada akhir tahun akan mencapai target yang ditetapkan sebelumnya. Sehingga
pihak manajemen perlu menentukan arah bisnis yang baru. Artinya target tadi mungkin di-reset, dilakukan perubahan. Kemudian yang kedua, tindakan untuk mencapai tujuan. Nah, setelah kita menentukan arah target yang baru, kita melakukan tindakan untuk mencapai tujuan. Apa yang perlu dilakukan untuk mencapai target yang baru tadi? Jadi, dengan strategi yang baru, maka bagaimana kita melaksanakan? Tentunya semuanya akan berubah. Pada saat ini, orang bagaimana berusaha untuk mencukupi permasalahan kebutuhan dasar dan keamanan. Kebutuhan dasar dan keamanan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan rencana tindakan pada masa krisis ini. Jadi kita merencanakan tindakan pada masa krisis ini supaya kegiatan bisnis dapat berjalan. Jadi pada kondisi pasca pandemi ini, semuanya harus direncanakan dalam rangka untuk mencapai tindakan-tindakan yang akan kita kerjakan. Yang keempat, rencanakan secara matang. Jadi mari kita lihat bahwa kondisi saat ini adalah kita harus merencanakan secara matang. Kenapa secara matang? Karena modal atau sumber daya kita berkurang banyak. Ada banyak pabrik-pabrik yang sudah melakukan PHK terhadap karyawan-karyawannya selama pandemi ini. Sehingga apa yang akan kita raih, kita harus rencanakan matang-matang supaya tidak salah langkah, supaya tidak lebih buruk lagi. Yang kelima, perlu dipikirkan secara luas dan mendalam. Secara luas dan mendalam. Artinya apa? Kita harus dalam memutuskan sesuatu dalam kondisi berpikir yang beberapa kali, berulang-ulang. Jangan langsung diputuskan. Karena hal ini akan berdampak kepada ekonomi perusahaan. Kemudian yang ketiga, perubahan budaya dan identitas bisnis. Kita lihat, budaya dan identitas bisnis akan berubah akibat pandemi. Kita lihat saja sebagai contoh di Bandara Soekarno-Hatta. Yang tadinya tidak ada pemeriksaan kesehatan, sekarang ada. Yang tadinya tidak ada dokumen kesehatan, sekarang ada. Nah, ini sudah terlihat bahwa budaya dan identitas bisnis sudah berubah. Begitu pula di transportasi yang lain. Baik itu kereta api maupun darat. Semuanya masih dilakukan pembatasan. Ada perubahan budaya dan identitas. Kalau sekarang kita keluar atau masuk Jakarta, itu harus menunjukkan SIKM, surat izin keluar masuk. Jadi kalau Pak Andika mau balik ke Jakarta, harus ngurus SIKM dulu.
SIKM dulu. Kemudian yang kedua, pengaruh krisis terhadap SDM. Jadi dengan adanya pandemi tadi, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Jadi bagi rekan-rekan yang masih belum ada PHK, maka alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah. Karena kalau yang namanya di pabrik-pabrik, industri, itu yang paling parah. Jadi dia tertekan bisa sampai 50% lebih kerugiannya. Kemudian yang keempat, pandangan karyawan pasca pandemi. Jadi karyawan melihat bahwa pandemi itu adalah musibah. Musibah. Musibah, terutama karyawan yang kena PHK. Terutama karyawan yang kena PHK. Begitu, apalagi kita melihat kan semua karyawan melihat bahwa pandemi tadi adalah merubah total kehidupan umat manusia. Umat manusia. Kita lihat di dalam kondisi pandemi tadi, kalau ada kegiatan proyek baru, maka perlu dilakukan satu estimasi proyek. Estimasi proyek ini memberikan gambaran kepada manajemen apakah proyek yang akan kita kerjakan ini menguntungkan atau tidak nantinya setelah selesai. Setelah melakukan estimasi proyek, dilakukan perencanaan proyek. Perencanaan proyek itu termasuk cek anggaran, cek lokasi, kemudian membuat anggaran sekaligus pelelangannya. Sekaligus pelelangan di dalam perencanaan proyek tadi. Setelah semuanya selesai, disepakati, maka dilakukan tender proyek. Tender proyek kan tentunya yang melaksanakan adalah panitia pelelangan. Panitia pelelangan. Kemudian kita lihat setelah semuanya beres, pemenangnya ada, itu dilakukan eksekusi proyek. Eksekusi proyek. Eksekusi proyek supaya semuanya dapat lancar. Eksekusi proyek berjalan, sudah dilaksanakan dalam proses pelaksanaan, kemudian dilakukan pemantauan dan kontrol proyek. Pemantauan dan kontrol proyek ini berfungsi untuk supaya target tujuan daripada proyek itu tercapai, baik dari sisi waktu maupun kualitas. Kemudian yang kelima, penutupan proyek. Penutupan proyek maksudnya adalah penutupan artinya proyek itu sudah selesai, serah terima, kemudian dilakukan pembayaran 95%.
Kita lihat, kita bahas satu-satu bahwa estimasi proyek yang diperlukan adalah masalah dokumen bisnis. Jadi semua kegiatan yang dibutuhkan di dalam estimasi proyek tadi dikumpulkan dan dinyatakan dalam dokumen bisnis. Kemudian dilakukan studi kelayakan. Jadi untuk proyek-proyek besar sebelum dilaksanakan, biasanya dilakukan studi kelayakan. Studi kelayakan ini untuk mengetahui pada saat proyek dikerjakan dan selesai, itu akan menghasilkan atau bermanfaat bagi perusahaan. Fungsi dari studi kelayakan adalah itu. Kemudian di dalam perencanaan proyek tadi, seperti tadi sudah saya singgung sedikit, itu yang didiskusikan adalah ruang lingkup. Ruang lingkupnya adalah kebutuhan bisnis. Jadi kebutuhan untuk bisnis ke depan setelah pandemi ini apa? Yang kedua, tujuannya untuk apa? Terus yang ketiga, hasilnya apa? Jadi hasil yang diperoleh dari proyek tadi apa? Kemudian manfaat proyek apa? Nah, yang terakhir adalah ruang lingkup proyek itu sendiri. Ruang lingkup proyek itu sendiri. Kemudian selanjutnya eksekusi proyek. Yang pertama adalah pelelangan proyek. Mengapa harus dilakukan pelelangan? Pada intinya pelelangan ini adalah bagi-bagi rezeki kepada pihak ketiga, yaitu pelaksana pekerjaan. Di samping kita mengikuti aturan dari pemerintah. Perlu ada pelelangan proyek. Karena pelelangan proyek tadi dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kualifikasi yang sudah ditentukan. Yang kedua, penentuan pemenang proyek. Setelah dilakukan pelelangan, pihak pelaksana pekerjaan memberikan dokumen administrasi dan dokumen teknis. Nah, di situ kemudian dilakukan evaluasi oleh panpel atau panitia pelelangan. Selanjutnya, setelah dilakukan evaluasi, dilakukan penentuan pemenang proyek. Nah, setelah pemenang proyek ditentukan, maka kegiatan berikutnya adalah pelaksanaan proyek. Dalam proses pelaksanaan proyek tadi dilakukan evaluasi dan kontrol proyek. Di mana tadi sudah saya sebutkan bahwa evaluasi dan kontrol proyek dilakukan agar rencana kerja proyek itu dapat selesai sesuai dengan spek teknisnya maupun waktunya. Yang terakhir adalah serah terima proyek.
Serah terima proyek ini adalah pekerjaan sudah selesai 100%, tapi pembayarannya 95%. Yang 5% ditahan dalam rangka masa perawatan. Masa perawatan itu tergantung perjanjian. Apa 6 bulan, apa 1 tahun, apa 3 bulan, terserah. Dari kedua belah pihak yang melakukan kontrak kerja. Selanjutnya, kita masuk ke pemantauan dan kontrol proyek tadi. Yang pertama, ditunjuk pengawas proyek. Pengawas proyek itu bisa dari luar maupun dari dalam. Seandainya proyek itu besar, maka perlu ditunjuk satu konsultan untuk mengawasi proyek tadi, yaitu manajemen konstruksi sebagai pengawas pekerjaan dari pihak ke eksternal, ditunjuk oleh perusahaan untuk membantu perusahaan mengawasi pekerjaan tersebut. Di samping pengawas eksternal juga ditentukan pengawas internal. Jadi pengawas internal tadi merupakan pengawas utama terhadap proyek tadi, di mana pengawas dari eksternal tadi akan memberikan laporan kepada pengawas internal. Kemudian yang kedua, pemantauan lapangan. Pemantauan lapangan dilakukan oleh pengawas proyek baik yang dari eksternal maupun internal. Di samping pemantauan lapangan, selama proses berjalan secara periodik dilakukan evaluasi proyek. Dari evaluasi proyek tadi ada masukan ke pihak pelaksana proyek, maka akan dilakukan perbaikan proyek. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, laporan kemajuan pekerjaan. Jadi biasanya ada laporan mingguan. Kalau laporan harian biasanya dikerjakan oleh pengawas eksternal. Sementara laporan mingguan dan bulanan itu dikerjakan oleh pengawas eksternal, dilaporkan ke bawah pengawas internalnya. Kita lihat penutupan proyek. Evaluasi proyek 100%, maka dilakukan serah terima proyek. Kalau sudah dilakukan serah terima proyek, dilakukan pembayaran proyek 95%. Kemudian masa perawatan. Jadi setelah dibayar 95%, maka muncul namanya masa perawatan, yaitu selama garansi 5% ditahan. Setelah semua masa garansinya sudah habis, masa perawatan sudah habis, dilakukan pembayaran kekurangan 5%. Baik, yang kelima adalah kesiapan rencana dan proyek bisnis.
Yang pertama, melakukan studi kelayakan. Melakukan studi kelayakan. Jadi paling tidak untuk kegiatan pandemi tadi, kita harus merevisi ulang kegiatan-kegiatan yang selama pandemi ini tidak berlangsung. Perlu adanya studi kelayakan. Studi kelayakan itu tidak harus dikerjakan oleh eksternal, tapi dapat dilakukan oleh perusahaan sendiri kalau skalanya tidak terlalu besar. Kemudian yang kedua adalah level kepentingan studi kelayakan. Level kepentingan studi kelayakan itu sampai sejauh mana yang diinginkan. Jadi tidak masing-masing perusahaan berbeda sesuai dengan kepentingannya. Kalau hanya kecil ya semuanya bisa dilakukan sendiri. Contohnya kalau tinggal meneruskan saja, tidak melakukan perubahan-perubahan yang besar, ya level kepentingannya ya artinya tidak terlalu kompleks. Kemudian yang ketiga, manfaat studi kelayakan bisnis. Jadi apa manfaat studi kelayakan bisnisnya ini? Jadi setelah kita melakukan satu level ini kan manfaatnya apa? Studi kelayakan bisnis itu. Artinya pihak manajemen dapat tahu manfaat daripada proyek yang akan kita kerjakan atau kegiatan yang akan kita kerjakan. Kalau mempunyai efek positif terhadap bagi perusahaan, maka bisa dilanjutkan. Yang keempat, aspek yang disarankan. Jadi dari hasil studi kelayakan tadi, maka akan diperoleh aspek-aspek yang harus dikerjakan atau yang harus dilaksanakan. Itu menjadi saran di dalam output studi kelayakan. Kita lihat apa yang dimaksud dengan studi kelayakan. Studi kelayakan ini adalah untuk mengidentifikasi masalah. Permasalahan perusahaan apa? Yaitu kegiatan bisnis yang merosot pasca pandemi COVID-19. Kemudian peluangnya apa? Apakah peluangnya masih besar atau peluangnya berkurang? Nah, itu kita lihat perlu menjadi di dalam studi kelayakan tadi, perlu menjadi diskusi dalam. Yang ketiga, menentukan tujuan. Jadi tujuan di dalam studi kelayakan tadi apa? Yang keempat, menggambarkan situasi. Jadi di dalam studi kelayakan tadi sudah bisa menggambarkan situasi. Situasi bisnis bagaimana. Yang kelima, menentukan hasil yang sukses. Jadi sudah di output daripada studi kelayakan itu menentukan hasil yang akan dikerjakan yang akan sukses. Kemudian selanjutnya menilai berbagai biaya dan manfaat. Jadi
disarankan juga tentang anggaran yang dibutuhkan dan manfaatnya. Yang B, untuk mendukung pengambilan keputusan. Isi studi kelayakan itu berupa deskripsi bisnis, yaitu berupa penjelasan bisnis. Kemudian pangsa pasar, teknologi yang sedang berjalan, seperti saat ini dengan adanya pandemi tadi, teknologi IT merupakan teknologi yang mutlak dibutuhkan oleh semua perusahaan. Minimal untuk telekonferensi. Sekarang dengan adanya pandemi tadi, yang adanya namanya telekonferensi yang tadinya sudah dibuat tapi hanya untuk pajangan, maka di sini bisa diaktifkan lagi. Kemudian dari sisi keuangan. Kemudian juga tentang struktur organisasi bisnis. Apakah perlu ada perubahan atau tidak? Dan yang terakhir, kesimpulan tentang bisnis. Kita lihat level kepentingan studi kelayakan. Dari hasil penelitian, 50 ide bisnis, hanya satu yang layak secara komersial. Nah, ini kita perlu perhatikan dari hasil penelitian 50 ide bisnis, hanya satu yang layak secara komersial. Jadi di dalam studi kelayakan tadi, kita harus tidak boleh hanya satu saja. Dari penelitian yang ada, 50 ide bisnis, hanya satu yang layak secara komersial. Jadi kalau kita itu hanya menggunakan referensi satu studi kasus, studi kelayakan, maka bisa juga salah. Karena di dalam hasil penelitian tadi disebutkan dari 50 ide bisnis hanya satu yang layak secara komersial. Yang kedua, studi kelayakan bisnis atau SKB untuk menghindari kerugian. Jadi studi kelayakan ini adalah untuk menghindari kerugian. Bukan untuk meng-create proyek. Wah, kita bikin ini studi itu. Yang terjadi kan seperti itu. Yang ketiga, bila SKB bagus, rencana bisnis dapat dilanjutkan sepenuhnya. Seperti yang diprogramkan oleh pemerintah, mulai saat di new normal tadi, tanggal 1, tanggal 7, kemudian tanggal 15, kemudian disambung tanggal 6 Juli sampai 20 dan 27 Juli. Itu evaluasinya di fase 5. Kemudian kita masuk ke bulan Agustus, awal Agustus itu semua kegiatan, semua sektor kegiatan diharapkan sudah bekerja normal lagi.
Yang ketiga, manfaat studi kelayakan bisnis. Ada 5. Yang pertama, mengurangi risiko kerugian. Yang kedua, memudahkan perencanaan bisnis. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dan yang kelima adalah memudahkan pengendalian. Jadi kalau kita bingung dengan studi kelayakan, ya kita tinggal manggil saja konsultan. Tinggal manggil saja konsultan. Konsultan studi kelayakan. Konsultan studi kelayakan bisnis banyak. Kalian juga bisa nanti jadi konsultannya. Kemudian, aspek yang disarankan. Setelah kita melihat fakta di lapangan, akan ketemu dengan aspek pasar. Yang kedua, aspek internal, aspek hukum dan legalitas, dan aspek eksternal. Nah, masing-masing aspek tadi mempunyai aspek anakannya. Kita ambil contoh di aspek internal perusahaan. Yaitu ada aspek pemasaran, aspek teknologi, aspek keuangan, dan aspek SDM. Nah, itu dari aspek tadi disarankan oleh yang membuat satu perencanaan bisnis, yang disarankan adalah aspek-aspek ini. Aspek ini tadi. Kemudian, terima kasih. Jangan lupa like and share and subscribe. Baik rekan-rekan, kita buka forum tanya jawab. Mungkin ada yang mau. Iya Pak. Silakan. Silakan siapa saja boleh. Mas Fadil. Ya, Pak Sep. Silakan Pak Sep. Idang Asep Romdoni. Sinyalnya Pak di sini jelek. Ya saya Pak, lagi ini sinyalnya agak jelek, cari-cari sinyal. Oke, ya. Kamu naik genteng atau gimana ini? Enggak Pak, depan rumah Pak. Oh, depan rumah. Oke. Siap. Oke. Pak Andika, ada pertanyaan? Kalau Pak JM pasti ada pertanyaan. Pak Asep Wahyudin dulu. Pak Asep Wahyudin, silakan. Masih belum Pak, banyak pertanyaan Pak. Lagi di jalan ini. Oke, siap. Fadil. Siapa? Belum Pak. Oke. Apa lagi di warung atau gimana nih? Siap di rumah Pak. Aduh, lagi lockdown. Assalamualaikum Pak Anggono, izin Pak. Oke, silakan Pak Andika. Izin Pak terkait dengan pandemi ini. Ini kan banyak faktor-faktor terkendala. Faktor salah satu aja pendidikan ya Pak ya. Betul. Pendidikan yang saya tahu itu emang ada khawatir dan satu sisi ingin membuka pendidikan ke sekolah. Satu sisi ada pandemi Pak. Ini memang dilematis Pak ya. Makanya saya juga melihatnya ini seperti Pak Gubernur Jabar ini sudah mengklaim pendidikan itu dimulainya di 2 Januari 2021 Pak. Karena memang beliau juga mengkhawatir terjadinya pandemi dan juga terjadinya
kasus-kasus yang tidak diinginkan ya terkait dengan pandemi ini. Nah ini menurut Pak Anggono ini seperti apa solusinya untuk menghadapi ini Pak? Karena emang satu sisi sekolah juga penting, satu sisi sekolah pendidikan kesehatan juga harus dijaga gitu ya. Pertama anak sekolah SD, SMP itu ya, dan seluruhnya lah termasuk perkuliahan juga. Karena emang ini apa ya seperti hal yang dilematis ya, evaluasi manakama gitu, jalankan salah, nggak dijalankan salah. Tapi sih saya pribadi lebih cenderung dengan sepakat dengan pendapatnya Pak Gubernur Jabar ya, bahwa pendidikan tetap jalan, tapi dengan cara online seperti ini gitu. Mohon izin ini pendapat saya, tapi saya kira menurut Bapak gimana? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Andika, jadi pada intinya kan kita melaksanakan satu kegiatan dasarnya adalah legalitas. Nah, yang pemegang legalitas tertinggi di Indonesia ini kan Presiden. Kalau di bidang pendidikan adalah Kementerian Pendidikan. Kementerian Kependidikan Indonesia itu sudah membuat satu surat bahwa kita juga harus mempersiapkan diri dari kemungkinan kita memulai pendidikan kita nanti di tahun 2021. Itu Kementerian Pendidikan Indonesia sudah mengeluarkan itu. Jadi apa yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat itu sebetulnya mengadop dari surat edaran yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Karena kalau kita mengacu dari negara lain, yaitu Malaysia, Kementerian Pendidikan mereka juga sudah menentukan mereka tidak mau mengorbankan mahasiswa, pelajar, dan anak-anak sekolah menjadi korban virus corona ini. Maka mereka sudah menentukan pendidikan itu dilaksanakan di tahun 2021. Karena ada satu kejadian di Jepang sama di Korea, sekarang ini mereka kan sudah melaksanakan pendidikan di Korea maupun di Jepang. Dan akhirnya mahasiswa, pelajar itu terkena COVID-19 yang baru yang terjadi pada pelajar dan mahasiswa. Nah, mudah-mudahan pengalaman ini menjadi gambaran Indonesia supaya tidak terjadi di Indonesia. Yang sudah melakukan itu Jepang dan Korea. Dan terjadi bahwa anak-anak yang sudah masuk sekolah tadi kena COVID-19. Jadi terjadi pada anak-anak yang sudah sekolah. Baik itu anak level SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh gubernur itu benar untuk tidak mau mengambil risiko. Itu Pak. Mudah jawaban dari saya seperti itu. Karena dari Kementerian ya silakan. Ada lagi? Ada yang iya Pak, negara Prancis juga seperti itu Pak, seperti Korea Pak, sempat membuka sekolahan juga kemudian menutupnya kembali karena banyak yang positif siswa dan mahasiswanya juga itu Pak. Ya. Prancis juga Pak. Ya artinya kan kemarin pada saat dilakukan pembukaan tanggal 7 Mei di bandara, itu kan diperiksa ada yang 11 ya, yang positif ya. 11 yang positif itu jadi makanya perlu adanya protokol kesehatan dan ini yang ketat. Silakan, ada lagi? Kalau masih ada, kita lanjut. Kalau tidak ada, tolong tugas dikerjakan. Ya.
tugas yang kelompok 1 mengerjakan tugas 11, yang kelompok 2 mengerjakan tugas 12. Tugas 12. Silakan. Jadi ditulis seperti kemarin, dikirim ke Siakat dan email. Oke. Jangan lupa ngecek jurnal juga ya. Ngecek jurnal. Sekalian belajar nulis tesis. Iya, Pak. Aduh, ya Pak. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, saya tutup. Kalau masih, saya buka, silakan Pak Suwarsono. Mbak. Pak Suwarsono masih busy? Pak Anggono izin, Pak. Silakan Pak. Pak izin. Silakan Pak, silakan. Izin Pak, yang terkait perubahan perilaku konsumen dalam COVID. Yang kalau nggak salah di slide Bapak ini nomor 4 Pak ya. Kalau untuk 4 perubahan besar, apakah hidup sehat, perilaku hidup sehat itu menjadi poin nomor 5 Pak, atau sudah masuk ke poin 2 itu Pak? Jadi pada Pak. Pertanyaannya gimana? Sebenarnya kalau menurut saya Pak, perubahan perilaku konsumen dalam COVID itu kan di paparan Bapak kan ada stay at home, go to virtual, bottom of pyramid, sama empathic society ya Pak ya. Nah itu kalau menurut saya kehidupan yang bersih dan sehat orang sekarang Pak. Sekarang menggunakan masker, terus sering cuci tangan. Itu kan kalau menurut saya itu sebuah perilaku juga Pak. Apakah itu menjadi satu poin penting tambahan atau juga masuk di poin yang ada 4 itu Pak? Izin Pak. Itu masuk di poin 1 Pak. Di poin 1 itu diantaranya kan work at home ya, work from home tadi. Yang kedua social standing dilengkapi dengan masalah itu kehidupan kesehatan tadi Pak. Kesehatan tadi termasuk di dalamnya menggunakan masker tadi. Digunakan masker tadi. Karena bisa juga karena kita melihat kan bisa masuk di dalam yang nomor 3 ya, nomor 2. Nomor 2 Pak, bottom of pyramid. Ya, bottom of pyramid. Karena kan di situ yang dimaksud dengan bottom of pyramid tadi adalah orang sekarang berfokus kepada kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan makan, minum, dan sebagainya, plus keamanan kesehatan. Jadi masker di dalamnya, di dalam kesehatan tadi. Jadi orang kan begitu yang ada di dalam rumah, begitu ada COVID-19 itu kan terus yang disiapkan apa? Vitamin, ya kan? Vitamin, masker, kemudian segala-galanya di situ. Oke, Pak Fadil. Siap, Pak. Oke, terima kasih. Pak Suwarsono mau komen? Ya Pak, izin Pak. Siap. Kedengeran Pak? Bisa Pak ya? Terima kasih Pak. Izin Pak, dalam kondisi pandemi seperti ini Pak, kita kan tetap disarankan untuk tetap menggunakan masker, stay at home, dan semuanya juga protokol daripada protap dan aturan yang dari protokol kesehatan harus kita laksanakan. Termasuk demikian juga tentang aturan-aturan dalam kita bekerja. Nah, kalau sesuai dengan materi pada hari ini Pak, perusahaan kita dalam rangka mempersiapkan semua proyek-proyek yang ada ini Pak,
semua teori-teori tadi seperti proyek yang akan dikerjakan seperti apa, estimasi, perencanaan, eksekusi, pantauan dan penutupan proyek itu Pak. Tadi sudah dijelaskan sama Bapak banyak sekali dan semua saya catat di sini Pak. Ini kalau kita dalam posisi pandemi yang sekarang ini Pak, langkah yang paling jitu Pak untuk melaksanakan proyek itu supaya tetap berjalan dengan mulus sesuai dengan anggaran izin Pak. Suaranya putus-putus Pak. Pak, di dalam pelaksanaan kita pengambilan keputusan dalam satu proyek terkait dengan kondisi pandemi kita saat ini Pak, kan kita tetap harus bekerja, kita juga harus tetap melaksanakan proyek-proyek yang sudah ada, yang sudah direncanakan, walaupun perencanaan itu diulang kan Pak, tadi disampaikan begitu. Betul. Terus langkahnya yang paling tepat itu bagaimana Pak caranya Pak ya? Supaya tetap juga goal sesuai dan sesuai target juga gitu. Jadi di dalam unit masing-masing, seperti Pak Suarsono ini kan dari sisi segi operasional dan kesehatan, keamanan. Di situ ya Pak, dengan adanya kondisi tadi, tentunya ada perubahan perilaku dan budaya. Perilaku dan budaya yang tadinya Bapak tidak membutuhkan masker, maka sekarang membutuhkan masker pada saat bertugas. Kemudian yang kedua, membutuhkan hand sanitizer. Kemudian membutuhkan cuci tangan setelah bekerja, setelah kita bekerja. Nah, hal-hal yang tadi dibutuhkan, dikerjakan, itu yang diutamakan saja. Artinya berarti ada biaya tambahan. Ada biaya tambahan. Artinya di dalam perusahaan Bapak itu pasti ada biaya tambahan untuk kesehatan dan keamanan. Kesehatan dan keamanan. Nah, silakan di situ didiskusikan berapa butuhnya biaya dan jumlahnya. Nah, sehingga itu langkah-langkah yang utama yang harus dikerjakan. Kalau permasalahan proyek segala macam, ya ini adalah proyek. Jadi proyek itu kita tidak harus menggambarkan sesuatu yang besar dan ini enggak. Karena di dalam proyek itu ada dua macam. Ada eksploitasi dan investasi. Kalau investasi itu adalah proyek yang dapat meningkatkan kualitas dan nilai manfaat daripada proyek tadi terhadap pelayanan. Kalau eksploitasi adalah satu kegiatan anggaran yang digunakan untuk operasional, untuk eksploitasi, untuk perawatan. Ya, Pak. Oke, saya kira itu sementara, Pak. Masih ada pertanyaan? Siapa? Terima kasih. Habis. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Mono. Terima kasih Pak Mono. Ya.